Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita, melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini, ya. Walaupun kegiatan kita, aktivitas kita masih menggunakan media satu arah seperti ini, namun sekali lagi ini bukanlah menjadi halangan untuk kita mencari ilmu, ya, mendapatkan pendidikan, ya. Tapi jadikanlah suatu motivasi untuk kalian agar kalian tetap bisa belajar maksimal mungkin, ya. Nah, pada pagi hari ini Pak Bari akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ira, ya, terkait dengan pembelajaran tematik. Kalau kemarin Bu Ira sudah membahas tema 4, ya. Pembelajaran 4 di tema 1, Pak Bari akan melanjutkan pembelajaran 5 di tema 1 di subtema 1. Namun, sebelum Pak Bari mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, ya, dalam belajar, memberikan kita kesehatan, nikmat, sehat walafiat, sehingga kita selalu bisa beraktivitas, selalu bisa belajar dengan hasil yang terbaik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau kalian sudah berdoa, sekarang siapkan bukunya, yaitu buku tema 1. Ya, masih buku tema 1 di pembelajaran 5 di halaman 49. Ada di halaman 49? Oke, halaman 49 ini membahas berkaitan dengan ASEAN. Nah, sebelumnya Pak Bari pernah menyampaikan waktu kita bertatap muka melalui Google Meet, ya, Pak Bari sudah sedikit membahas tentang ASEAN. Kapan dibentuknya ASEAN, lalu negara-negara anggota ASEAN, dan sebagainya. Nah, saat ini Pak Bari akan menyambung materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana sih menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia, ya? Nah, yuk kita bahas. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Untuk menambah pengetahuanmu, bacalah informasi berikut ini. Nah, di sini ada sebuah informasi, ada sebuah bacaan di halaman 49, ya. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara yang panas, ya. Jadi sebagian besar kawasan Asia Tenggara ini memiliki iklim yang tropis dan curah hujan yang tinggi serta udara yang panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Nah, kamu harus tahu nih, flora ini apa, fauna ini apa, jangan terbalik, ya. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut, ya. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu pastinya ada ikan, ya, dan hasil laut lainnya. Lalu laut juga bisa dijadikan alat atau jalur transportasi, lalu bisa dijadikan objek wisata, lalu bahan-bahan tambang, ya, seperti minyak dan gas bumi. Jalur transportasi, ya, banyaklah, ya, kapal-kapal laut yang lewat dan lain sebagainya. Perhatikan. Nah, di pembelajaran 1, ya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya. Setelah kamu baca informasi di atas, ya, lengkapilah diagram berikut. Nah, ini nanti aja dulu, ya. Pak Bari akan coba sedikit membahas tentang letak geografis negara-negara ASEAN, ya. Pak Bari akan membahas sedikit tentang negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Nanti kalian bisa cek tahu sendiri, ya, di sumber-sumber atau media informasi yang kalian miliki. Yang pertama ada negara Indonesia, ya, dengan ibu kota Jakarta. Ini memiliki letak geografis di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 19 derajat bujur timur sampai dengan 106 derajat bujur timur, ya.
kondisi iklim negara Indonesia ini tropis ya. Kondisi iklim negara Indonesia tropis. Lalu kondisi geografisnya negara Indonesia adalah negara kepulauan ya. Negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania ya, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Nah, jadi negara kita ini memang negara yang bisa dibilang negara yang sering terjadi gempa bumi ya. Karena apa? Karena yang tadi Bapak sebutkan ya. Lalu kemudian yang kedua negara yang akan Bapak bahas adalah Brunei Darussalam. Mana ya? Di sini. Nih. Sini negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini terletak di Pulau Kalimantan ya, berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Letak geografis negara Brunei Darussalam adalah 4 derajat lintang utara sampai dengan 6 derajat lintang utara ya. Lalu dan 114 derajat bujur timur sampai dengan 115 bujur timur. Iklimnya tropis khatulistiwa. Kondisi geografisnya Brunei terdiri atas pada wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia karena memang negara Brunei ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia ya, di Pulau Kalimantan. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan wilayahnya terdapat Teluk Brunei. Nah, itulah negara Brunei Darussalam ya. Negaranya memang negara kecil, namun memiliki kekayaan alam yang berlimpah ya. Salah satunya adalah minyak bumi yang ada di Brunei. Perhatikan. Kemudian negara yang ketiga yang akan Bapak bahas ya secara letak geografisnya itu negara tetangga kita. Negara yang memang satu rumpun dengan kita, yaitu negara Malaysia ya. Negara Malaysia. Nah, negara Malaysia ini memiliki letak geografis 1 derajat lintang utara sampai dengan 7 derajat lintang selatan dan 100 bujur timur sampai dengan 120 derajat bujur timur. Iklimnya tropis khatulistiwa. Kondisi geografisnya ya, Malaysia terdiri atas 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan dan Malaysia Timur ya, umumnya sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Itu Malaysia ya, tadi letak geografisnya sudah Bapak jelaskan ya. Lalu kemudian negara Filipina ya. Negara Filipina ini juga negara kepulauan sama seperti Indonesia. Negara Filipina ini memiliki letak geografis ya, letak geografis di 5 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai dengan 121 bujur timur. Iklimnya tropis basah. Kondisi geografisnya negara Filipina ini merupakan negara kepulauan yang termasuk pulau besar di negara Filipina adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao ya. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan sirkum Pasifik ya. Jadi secara kepulauan negara kita dengan negara Filipina ini sama, yaitu negara kepulauan. Jadi negara kita memiliki pulau-pulau besar seperti Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Papua, Sulawesi ya, Sumatera ya. Kalau di kalau di negara Filipina ada Pulau Luzon dan Pulau Mindanao, pulau besarnya ya. Lanjut, yaitu negara Kamboja. Negara Kamboja memiliki letak geografis 10 derajat lintang utara ya sampai dengan 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai dengan 108 derajat bujur timur. Iklimnya tropis basah dan kering. Kondisi geografisnya bentuk wilayah Kamboja
menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh dataran pegunungan. Negara ini dilalui oleh Das Mekong. Sampai sekarang Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di negara Kamboja. Ya. Lanjut, negara Myanmar ya. Negara Myanmar ini memiliki letak geografis 11 derajat lintang utara sampai dengan 20 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 101 derajat bujur timur. Iklimnya tropis. Kondisi geografisnya negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan di sebelah patahan. Kondisi geografis negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencangkup dataran pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Hioma yang diliputi hutan-hutan lebat ya. Oke, nah itu tadi beberapa negara yang sudah Pak Bari bahas terkait dengan letak geografis ya, lalu iklim serta kondisi geografisnya. Belum semua negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang Pak Bari bahas. Nanti silakan yang belum Pak Bari bahas silakan kalian cari ya, informasi di media informasi lainnya ya. Oke, selanjutnya Pak Digan nanti akan Pak Bari berikan tugas, tapi nanti ya. Nah, tugas kalian untuk di pembelajaran ini singkat ya. Silakan kalian lihat di halaman 50 ya, di halaman 50 di buku tema kalian. Kamu bisa menambah informasi dengan membaca buku di perpustakaan, bertanya pada gurumu ya, atau melihat sumber dari informasi lain. Nah, di sini ada contoh seperti kemarin ada dua negara ya. Ada dua negara. Lalu kalian membandingkan. Setelah kalian mendapat informasi, lengkapilah diagram ini ya. Misalkan negara Indonesia dan Malaysia, keadaan geografisnya seperti apa, lalu negara Indonesia seperti apa, Malaysia seperti apa, lalu kesamaan kedua negara tersebut. Jadi bukan hanya negara Indonesia dan Malaysia aja, boleh kalian Thailand dengan Filipina, Filipina dengan Indonesia, Filipina dengan Singapura, Filipina dengan Kamboja, Kamboja dengan Laos dan lain sebagainya ya. Jadi tidak terpaku hanya dua negara ya, tugasnya itu. Lalu tugas selanjutnya adalah mencari informasi negara-negara yang belum Bapak sebutkan tadi ya. Kalau yang disebutkan tadi ada Indonesia, ada Brunei Darussalam, ada Malaysia, ada Kamboja, ada Myanmar ya. Nah, masih ada negara Thailand, negara Singapura, masih ada negara dan masih ada negara-negara yang lainnya. Jadi silakan kalian cari tahu informasi tersebut ya. Nah, setelah itu Pak Bari akhiri nih kegiatan kita pada hari ini, karena memang di pembelajaran 5 ini nggak terlalu banyak ya, sedikit. Jadi Pak Bari cukupkan untuk materi hari ini. Nanti silakan kalian kerjakan di tugasnya di buku tulis kalian. Lalu kalian kirimkan seperti biasa ke Telegram Pak Bari untuk kelas 6B dan ke Telegram Bu Ira untuk kelas 6A. Pak Bari akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.